diambil ambulan. Tapi masalahnya, makin hari, makin banyak cobaan. Enggak, Bu. Ada tikus. Tikus jaga ingat. Udah Bapak batin. Kita tidur lagi, Pak. Bapak kan lagi butuh banyak istirahat. Halo, selamat datang Otong Friends. Selamat datang di TikTok Otong Cute. Oke, terima kasih orang baik atas gift-nya. Otong akan pakai baju sebentar lagi ya. Mandi lumpur. Siap. Terima kasih orang baik. Tong, Oh, iya Pak. daripada kamu aku kubur di tumpukan beras, mendingan bikinin aku kopi. Cepat sana. Ingat, gulanya 3 sendok. Waduh, maaf Pak. Bukannya saya nggak mau ngelayanin Bapak. Tapi Ibu juga udah nitip ke saya untuk pantau Bapak. Kalau Otong kasih Bapak kopi sama gula 3 sendok, cukup 1 cangkir aja Pak sehari. Kan tadi Pak udah ngopi banyak Pak. Maksud kamu apa? Jadi gini Pak, gula 3 sendok makan bisa sekitar 40 gram. Bapak minum 2 atau 3 kali, berarti sehari gula ada sekitar 120 gram. Sedangkan hancurannya cuma 50 gram Pak sehari. Belum lagi dari nasi atau makanan pokok lainnya. Dan senyum pocong. Hati loh Pak, jangan sampai kena sakit gula. Ingat Pak, GGL 415. Sok tahu kamu. Yaudah Pak, Otong berikan kopi sekarang. Aduh, gimana kalau ibu marah ya? Yang penting udah ngingetin. Apa-apa. Yang penting udah ngingetin Bapak. Silakan Pak kopinya. Ya udah, urus tuh beras. Siapa? Bu, beli Bu. Buahnya Pak, ada mangga, jambu. Bu Tani. Biasanya kan jualan tahu bulat. Kenapa sekarang nggak jualan tahu bulat, Bu? Udah enggak Pak, sekarang di kampung sini udah susah jualan yang berminyak-minyak. Mungkin masyarakatnya sudah paham akan kesehatan. Jadi aja saya jualan buah. Alhamdulillah lebih laku. Aku beli mangga sama jambu air aja. Lagian kan Pak, mengkonsumsi garam per hari itu kita hanya boleh 1 sendok teh saja. Sedangkan tahu bulat saya saja sebelum digoreng saya kasih garam dulu dan bumbu lainnya. Belum lagi digoreng dengan menggunakan minyak yang mengandung banyak lemak.
Nah, konsumsinya tidak boleh lebih dari 5 sendok makan. Ini Pak, buahnya semua 10.000. Pokoknya ingat aja GGL 415. Gulanya 4 sendok makan, garamnya 1 sendok teh, lemaknya 5 sendok makan. Sekarang mah pelan-pelan Pak, saya sudah paham kesehatan. Sih Pak. Oh gitu. Emang ibu tahu dari mana? Kan saya sekarang sudah jadi kader keamanan pangan desa, Pak. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang saya dapatkan semenjak menjadi kader keamanan pangan desa. Halo? Halo, mana janjinya dibayar? Udah seminggu telat nih. Saya mau bayar karyawan gimana? Mau akhir bulan. Duh, maaf Pak. Para pembeliku masih ngutang. Aku harus tagihun dulu. Saya nggak mau tahu. Kamu bayar maksimal hari ini. Kalau enggak, terus besok udah ada suplai beras lagi keluar negeri. Bu, Bapak udah bangun, Bu. Alhamdulillah. Dah, minum air putihnya dulu nih, Pak. Udah, nggak usah khawatir. Ibu udah bayar kok tagihan berasnya. Sebelum Bapak pingsan tadi di jalan. Dari pasar sekalian Ibu nagih hutangnya Pak Ahmad. Udah, dari situ dia bayar hutangnya. Pak, minumnya kurang ya? Sani, beliin air minum nih ke warung depan. Siap, 86. Dah, kembaliannya buat Sani aja, Jajan. Makasih. Ya. Bu, maafin Bapak ya. Bapak suka bohong ke Ibu. Bapak masih makan makanan yang tidak sehat. Dan makanan-makanan yang dilarang oleh dokter masih Bapak makan. Ya, Ibu kan udah membantu sebisa Ibu, Pak. Ibu udah siapin makanan dengan gizi seimbang setiap hari. Jauh dari garam dan lemak. Bapak aja yang masih ngeyel. Yang rasakan akibatnya juga kan Bapak. Ayo, ingat-ingat lagi, Pak. Gula 4 sendok makan, garam 1 sendok teh, dan lemak 5 sendok makan alias GGL 415. Dikira Bapak dengan mengurangi emosi dan marah-marah. Juga mengurangi pusing-pusing karena mikirin masalah warung. Mungkin Bapak tidak begini ya, Bu. Pak, hidup itu udah pasti akan selalu ada masalah. Selalu aja ada cobaannya. Kita selamanya nggak akan bisa mengendalikan hal-hal yang datang dari luar. Kita cukup fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu diri kita. Iya, Bu. Sekarang Bapak sadar. Bapak akan berusaha menjaga kesehatan. Bapak tidak akan menyalahkan keadaan dan orang lain. Gimana, Pak? Enak kasur puskesmasnya? Kalau enak, gak usah dijaga pola makan sehatnya ya, Pak. Namanya juga usia segini, usia lucu-lucunya. Saya sebagai dokter hanya bisa mengingatkan ya, Pak. Karena yang merasakan dampaknya juga kan Bapak ya. Kalau dari 4 pilar gizi seimbang, Bapak ini kurang memperhatikan 2 poin. Poin pertama, mengonsumsi aneka ragam pangan. Selain selera makan terjaga, nutrisi Bapak akan terpenuhi dengan baik. Nah, sama poin kedua, cek juga berkala berat badan Bapak ya. Jika Bapak beratnya tiba-tiba naik, meski makanan sudah terjaga, bahaya itu. Dan juga jangan lupa olahraga teratur, Pak. Walaupun Pak Arif sering melakukan gerakan fisik, tapi beda, Pak. Dengan latihan atau olahraga teratur, selain menjaga fungsi jantung dan melancarkan semua aliran darah Bapak, olahraga juga akan meningkatkan hormon endorfin dalam tubuh, berfungsi sebagai penghilang rasa sakit dan juga disebut sebagai hormon bahagia. Jadi, Bapak gak gampang stres loh.
Banyakin apa, Dok? Oh, aku tahu. Kiming Kurinan yang paling ilia. Siapa lagi kalau bukan karena ketempelan Jin? Ya, Dok? Bukan, Pak. Itu karena sistem pencernaan Bapak. Dan Bapak itu bisa terjadi karena kurang makanan yang berserat. Oh iya dok, apa ada rekomendasi masakan buat saya masak di rumah buat bapak sama suami? Kalau itu sih tergantung selera ya, Bu. Tapi saya memberi tips gambaran untuk Ibu. Oke dok, biar nanti saya catat ya. Ingat isi piringku ya, Pak. Jadi porsi makan itu dibagi dua, setengah-setengah. Setengah pertama 2/3-nya makanan pokok seperti nasi atau karbohidrat lainnya. Dan 1/3-nya pauk-pauk. Ingat, rendah garam dan lemak ya Pak. Khususnya buat Bapak seperti telur rebus tanpa kuning, ikan kembung, tahu, tempe, dan lain-lain. Setengah kedua terdiri dari 2/3-nya sayur dan 1/3-nya buah-buahan. Siap dimengerti dok. Kok tiba-tiba ada piring? Dari siapa ya? Satu lagi ya Ibu, Bapak, hindari stres yang berlebihan. Nah, itu dia dok. Saya udah ngasih tahu sama bapak, hidup itu harus sabar. Tarik nafas, buang perlahan. Karena hidup itu pasti ada cobaannya. Dan kita harus yang menjaga emosinya itu sendiri. Halo Ibu, sup wortel yang Ibu tinggal direbus berapa lama ya? Aduh, Otong lupa matiin kompor. Sekarang lebih mirip jus wortel Ibu. Kondisinya nyatu sama kuahnya. Aduh, gimana Ibu? Kan ibu udah bilang, 15 menit aja tuh matiin kompornya. Harus berapa kali sih ibu kasih tahu? Salah lagi, salah lagi. Sekarang kamu beli lagi ya bahan-bahannya. Saya pulang ke rumah harus udah ada tuh bahan. Kalau enggak, gaji kamu ibu potong. Ibu nggak main-main. Iya Ibu, iya, maaf Ibu. Bu Mina. Waduh, silakan duduk, Bu.
Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat siang peserta yang telah hadir di Zoom meeting kita kali ini. Dan di sini ada tata tertib peserta yang harus diikuti. Silakan mengubah username Zoom-nya menggunakan format nama instansi, perguruan tinggi, dan nama lengkap. Saya ulangi, tata tertib peserta sosialisasi KKN tematik keamanan pangan dengan menggunakan satu username Zoom, menggunakan format nama instansi, perguruan tinggi, dan nama lengkap. Peserta menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Peserta menggunakan pakaian bebas dan rapi. Peserta mengisi absen kehadiran pada link yang akan dikirim via chat Zoom. Peserta diperkenankan menyalakan kamera selama pembukaan berlangsung. Peserta tidak menyalakan mikrofon selama webinar berlangsung, dan peserta yang ingin bertanya dapat raise hand dan membuka mikrofon setelah dipersilakan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Fitriani yang akan memandu jalannya sosialisasi kegiatan program KKN tematik keamanan pangan atau yang kita singkat KKNTKP tahun 2026 pada hari ini. Sebelum kita mulai acara, izinkan saya menyapa para tamu undangan. Selamat datang kepada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti Saintek, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kementerian Dalam Negeri, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Seluruh Indonesia atau GAPMI, perwakilan dari perguruan tinggi yang menjadi pilot project KKN-TKP tahun 2026 yaitu IPB University, Universitas Mataram, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan Universitas Tanjung Pura, serta 52 perguruan tinggi mitra atau yang mewakili. Kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia, pimpinan perusahaan anggota GAPMI, pejabat eselon 2 di lingkungan Badan POM, Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OTSKK, para Direktur di Kedeputian 3, mahasiswa perguruan tinggi khususnya peserta program KKNT KP 2026. Pilot Project KKN TKP tahun 2026 dilaksanakan bersama 6 perguruan tinggi yaitu IPB University, Universitas Mataram, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan Universitas Tanjung Pura. Bekerja sama dengan Balai Besar POM di Mataram, Balai POM di Makassar, Balai Besar POM di Semarang, Balai Besar POM di Pontianak, Balai Besar POM di Yogyakarta, dan Balai POM di Bogor. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada sosialisasi kegiatan program KKN tematik keamanan pangan tahun 2026 Selasa 5 Mei 2026. Hadirin yang kami hormati, untuk kelancaran acara serta mohon keselamatan dan kesehatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, kita dengar sambutan dari Gabungan Produsen Makanan Minuman Seluruh Indonesia GAPMI kepada Bapak Stefanus Indrayana, Sekretaris Jenderal GAPMI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Ibu DRA Elin Herlina APTMP, Bapak Agus Prayudana S.Farm, APTMN, Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan atau PMPO, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi dan segenap sivitas akademika, seluruh peserta webinar sosialisasi program kuliah kerja nyata tematik keamanan pangan dan anggota kami yang kami hormati. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari ketua kami Pak Adi Lukman karena beliau berhalangan hadir. Bapak, mohon maaf Pak, ini sepertinya mic-nya termute Pak. Pak Indrayana, bisa diulangi Pak? Suaranya belum kedengaran di kami Pak Indra. Bisa dicoba lagi Pak? Maaf, So, sekarang sudah kedengaran? sudah Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Ibu DRA Elin Herlina APTMP, Bapak Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan PMPO, Pak Agus Yudi Prayudana S.Farm APTMP, MM, Bapak Ibu Pimpinan Perguruan Tinggi dan segenap sivitas akademika, dan seluruh peserta webinar sosialisasi program kuliah kerja nyata tematik keamanan pangan yang kami hormati. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Adi Lukman, beliau tidak dapat hadir sehingga kami mewakili speech dari kami. Nah, kami ketahui bahwa dalam Astra Cita terkait upaya meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan dan mengembangkan industri kreatif, memperkuat sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, serta budaya, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, serta membangun lingkungan hidup yang berkelanjutan, berketahanan, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain itu, keamanan pangan merupakan isu penting karena merupakan salah satu pilar kualitas dan kesehatan bangsa, serta menentukan daya saing ekonomi dan perdagangan produk pangan. Kita juga memahami bahwa keamanan pangan merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga semua pihak, yaitu pemerintah, masyarakat, konsumen, industri, perlu bersinergi terus-menerus untuk mengawal keamanan pangan yang tidak hanya melalui pengawasan, tapi juga pembinaan. Kami selalu asosiasi yang beranggotakan industri pangan sangat mendukung kegiatan edukasi terkait keamanan pangan seperti yang saat ini sedang kita ikuti bersama. Program KKNT merupakan salah satu langkah strategis dalam penguatan sistem keamanan pangan kolaborasi yang melibatkan akademisi perguruan tinggi untuk mengawal keamanan pangan melalui pembinaan mahasiswa yang selama menjalankan program KKN. Mahasiswa dari 6 perguruan tinggi akan dilibatkan, diberi pembekalan dan pelatihan untuk menjadi fasilitator keamanan pangan dan kader keamanan pangan yang diharapkan dapat edukasi dan mendampingi masyarakat dan UMK pangan di tempat KKN dalam meningkatkan kesadaran mengenai aspek keamanan pangan. Dalam pelaksanaan program kolaborasi ini, kami berterima kasih
kepada beberapa anggota kami yang telah berkomitmen dan mendukung ya dalam pelaksanaan pembinaan keamanan pangan melalui program KKNT, keamanan pangan sebagai salah satu langkah strategis dalam penguatan sistem keamanan pangan. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada BPOM, perguruan tinggi, para mahasiswa dan industri yang terlibat dalam program ini. Semoga kegiatan ini dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi kita untuk mendukung peningkatan kesadaran keamanan pangan bersama. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indrayana untuk sambutannya. Selanjutnya marilah kita bersama mendengarkan arahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM sekaligus pembukaan acara ini secara resmi yang akan disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Bapak Agus Yudi Prayudana SFAM APTMM. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikti-Saintek atau yang mewakili Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Pedesaan, kemudian Direktur Evaluasi Perkembangan Desa, Ketua Umum GAPMI yang dihadiri oleh Bapak Stefanus Indrayan. Terima kasih Pak Stefanus telah bergabung. Kemudian Bapak Ibu perwakilan dari perguruan tinggi, dari IPB University, Universitas Mataram, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan Universitas Tanjung Pura, serta perwakilan dari perguruan tinggi lainnya yang merupakan mitra Badan POM. Kemudian tentu saja yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPT Badan POM di seluruh Indonesia atau yang mewakili, serta pimpinan perusahaan pemilik program CSR yang telah berpartisipasi dalam program KKN tematik keamanan pangan ini. Dan juga tentu saja yang saya hormati, yang saya sayangi adik-adik mahasiswa perguruan tinggi, khususnya para peserta program KKN tematik keamanan pangan ini. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyampaikan arahan Ibu Deputi Bidang Pengawasan Panolahan, yang mana beliau tidak bisa memberikan arahan karena ada kegiatan yang harus beliau hadiri pada saat yang bersamaan. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, pertama-tama tentu saja puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah kita bisa bertemu dalam Zoom ini, dalam kegiatan hari ini terkait dengan webinar sosialisasi program Sapa Kampus Berdampak Kuliah Kerja Nyata Tematik Keamanan Pangan atau KKN-TKP tahun 2026. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik sekalian bahwa terkait dengan program kuliah kerja nyata KKN tematik keamanan pangan ini adalah suatu program yang kami inisiasi dari Badan POM yang terkait langsung dengan SDGs, terkait langsung dengan RPJMN, yang mana intinya adalah dengan program Sapa Kampus Berdampak KKN tematik keamanan pangan ini berharap bisa menuju ke percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045 dengan 3 sasaran utama, yaitu pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, dan juga ini diselaraskan dengan Cita program Bapak Presiden Prabowo nomor 3 sampai nomor 6. Dan juga dalam lingkup yang lebih kecil, program KKN tematik keamanan pangan ini juga sejalan dengan visi Badan POM, yakni memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha, artinya pendampingan kepada UMKM, serta meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang sediaan pangan olahan, yang mana kita mengembangkan kemitraan bersama dengan seluruh pemangku kepentingan. Jadi Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, bahwa program KKN tematik keamanan pangan ini sangat sejalan dengan semangat Hari Pendidikan Nasional yang baru berlalu kemarin tanggal 2 Mei dengan tema menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, karena menghadirkan kolaborasi yang nyata antara Badan POM, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan masyarakat yang aktif untuk bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, relevan, dan berkualitas dengan menjadikan edukasi keamanan pangan sebagai pembelajaran konseptual yang berdampak langsung bagi kita semuanya. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian, bahwa program KKN tematik keamanan pangan ini adalah sebuah program yang digabungan sinergi dari program internal di Badan POM atau di Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Pangan Olahan. Jadi ada program Sapa Kampus,
ada program Sapa Desa, dan ada program Sapa Kader. Intinya adalah bagaimana kita menciptakan keamanan pangan dengan menggerakkan kampus untuk terjun ke desa, membentuk fasilitator dan membentuk kader-kader keamanan pangan yang intinya mewujudkan keamanan pangan bagi masyarakat dan juga mampu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di desa yang mana adik-adik nanti turun pada saat KKN. Bapak Ibu sekalian, eh, dengan integrasi ketiga program ini, harapannya adalah menjadi sebuah strategi yang efektif dan efisien untuk bisa menjangkau lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha pangan olahan yang dapat kita intervensi keamanan pangan secara menyeluruh. Jadi Bapak sekalian, dengan banyak desa yang menjadi lokasi KKN tematik ini, harapannya bisa mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat desa, sekaligus bisa memperkuat peningkatan daya saing usaha pangan olahan di desa melalui keterlibatan adik-adik mahasiswa sebagai agen perubahan. Nah, Bapak sekalian, Sapa Kampus Berdampak KKN Tematik Keamanan Pangan merupakan sebuah program yang nanti muaranya adalah bisa menghasilkan dua hal. Yang pertama, fasilitator keamanan pangan dari mahasiswa yang sudah berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau SKKNI. Kemudian output yang kedua adalah eh, me- mencetak tenaga-tenaga kader yang nanti akan memberikan edukasi, komunikasi, informasi kepada masyarakat yang ada di desa yang menjadi lokus KKN tematik keamanan pangan ini. Jadi Bapak sekalian, program ini adalah sebuah program yang merupakan wujud nyata implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari GAPMI yang telah berkenan bergabung dalam program ini, memberikan bantuan dengan semangat CSR yang mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan dunia usaha yang intinya bersama-sama kita bisa mewujudkan keamanan pangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, bahwa pada tahun 2002 ini kami telah bersepakat dengan 6 perguruan tinggi yang nanti akan bersinergi, yakni dari IPB University, Universitas Mataram, Universitas Hasanuddin, Universitas Diponegoro, Universitas Mercubuana Yogyakarta, dan Universitas Tanjung Pura. Jadi 6 kampus inilah yang pada tahun ini akan menjadi lokasi pilot project program KKN tematik keamanan pangan. Melalui kolaborasi dengan GAPMI, eh, tahun ini program KKN tematik ini didukung oleh 8 perusahaan yang berkenan untuk bisa memberikan program CSR mereka, yakni dari Wings Group, PT Mayora Indah, PT Japa Kombit Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, Precision Flag, PT Porisa Nusa Persada, PT Cisarua Mountain Dairy, dan PT Yili Indonesia Dairy. Jadi Bapak sekalian, tadi sudah kami sampaikan, intinya adalah bagaimana program KKN tematik keamanan pangan ini bisa berdampak bagi masyarakat dalam memberikan output keamanan pangan, selain bahwa nanti adik-adik mahasiswa bisa menjadi lulusan perguruan tinggi yang kompeten di bidang keamanan pangan. Nah, Bapak sekalian, melalui sosialisasi program KKN tematik keamanan pangan ini, ada sebagai sebuah simbolik pembuka program yang nantinya diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan program dan bisa meningkatkan minat dan partisipasi aktif perguruan tinggi dan mahasiswa pada gelombang-gelombang KKN tematik selanjutnya. Dan juga kami berharap akan lebih banyak lagi mitra yang aktif dalam program CSR dalam mendukung program KKN tematik keamanan pangan ini. Kami berharap program KKN tematik keamanan pangan batch 1 tahun 2002 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya kolaborasi yang baik dari para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan dampak yang luas dan nyata di lokus desa KKN sesuai dengan tujuan awal program, yaitu program KKN tematik bidang keamanan pangan yang mendukung pembangunan kesehatan Indonesia melalui penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul sekaligus meningkatkan daya saing UMK panolahan serta mendukung pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mahasiswa berkarya, UMK berdaya menuju desa sejahtera. Demikian Bapak Ibu kami sampaikan. Dengan ini sosialisasi program KKN tematik keamanan pangan tahun 2026 secara resmi dibuka.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yudi untuk sambutannya yang memberi inspirasi kepada kita. Semoga program ini berjalan lebih baik dan lebih banyak peminatnya untuk tahun-tahun ke depannya. Nah, Bapak Ibu semua, marilah kita mengabadikan momen siang ini sebagai dokumentasi kegiatan dengan foto bersama. Untuk Bapak Ibu dan hadirin sekalian, mohon membuka kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Pada panitia dipersilakan untuk mendokumentasikan. Baik, ada beberapa slide di sini. Silakan panitia. Satu, dua, tiga, cheese. Oke. Lanjut slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir juga yang ada di kolom chat ya. Nah, hadirin sekalian, acara akan kita lanjutkan, yaitu pemaparan mengenai program KKN tematik keamanan pangan yang akan disampaikan oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan. Kepada Bapak Agus Yudi Prayudana S.Farm Apoteker MM, kami persilakan. Baik, makasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Saya akan sedikit memberikan gambaran terkait dengan sosialisasi program KKN tematik keamanan pangan ini. Baik, langsung saja next slide. Jadi, suasana jelas Bu, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Pak. Baik, makasih. Jadi, next slide kedua, Bapak Ibu sekalian, program ini adalah program yang dilahir begitu saja. Jadi, ada dasar hukum yang kuat yang melandasi seluruh inisiatif pemberdayaan yang kami lakukan. Jadi ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang mana mengamanatkan bahwa negara wajib mewujudkan pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi merata di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan PP Nomor 1 Tahun 2026 tentang keamanan pangan yang menegaskan bahwa masyarakat pun berperan serta dalam penyelenggaraan keamanan pangan, bukan hanya pemerintah. Oleh karena itu ada 3 pilar keamanan pangan yang mana masyarakat juga menjadi salah satu pilarnya. Kemudian yang ketiga ada Impres Nomor 1 Tahun 2017, kemudian Perbepom Nomor 1 Tahun 2026, dan terakhir Perbepom Nomor 16 Tahun 2025 yang mana secara khusus mengatur penguasaan pangan olahan melalui peran serta masyarakat. Jadi dasar hukum inilah yang kemudian menjadi fondasi dalam pelaksanaan program KKNT keamanan pangan ini. Lanjut. Jadi Bapak sekalian ada 4 program utama di sini yang mana yang mendasari program KKN tematik keamanan pangan ini. Jadi ada Desa Pangan Aman, Sapa Desa, kemudian ada Sapa Kader, Sapa Kampus Berdampak, dan kemudian yang kemudian kita fokuskan di sini menjadi satu kesatuan menjadi Sapa Kampus Berdampak KKN tematik keamanan pangan. Jadi Sapa Kampus Berdampak KKN tematik ini adalah integrasi 3 program. Sapa dari program Sapa Desa, Sapa Kader, dan Sapa Kampus Berdampak Reguler yang kemudian kita wujudkan intervensi keamanan pangan dengan terjun di desa-desa yang menjadi lokus KKN. Nah, Bapak-Ibu sekalian dan adik mahasiswa, bahwa nanti mahasiswa pun akan terlibat berperan ganda selain sebagai fasilitator. Tadi sudah saya sampaikan di pendahuluan bahwa selain sebagai fasilitator keamanan pangan juga yang nanti akan melakukan pendampingan kepada pelaku usaha di desa KKN, juga nanti adik-adik mahasiswa dibentuk menjadi kader keamanan pangan, yang mana adik-adik nanti akan menjadi agen perubahan sebagai corong memberi informasi, memberi penyuluhan kepada komunitas, kepada warga yang ada di desa terkait dengan keamanan pangan. Next slide. Bapak sekalian, program ini juga adalah sebuah program nasional yang mendukung cita-cita Bapak Presiden Prabowo, kemudian SDGs juga, kemudian juga berperan harapannya dalam pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM pangan. Jadi Bapak sekalian, dengan mendorong Sapa Kampus Berdampak KKN tematik keamanan pangan ini, harapannya bisa mendorong peningkatan daya saing produk-produk lokal
yang ada di desa-desa yang menjadi lokus KKN tematik keamanan pangan ini. Next slide. Nah, berikut Bapak sekalian sebagai gambaran integrasi program Sapa Kampus berdampak dengan Desa Pangan Aman dan menuju KKN tematik keamanan pangan ini. Kalau kita lihat di sini bahwa program KKN tematik keamanan pangan ini adalah sebuah program yang berbasis kepada SKKNI, yaitu pada level 3 dengan okupasi berupa fasilitator keamanan pangan dan nanti juga ada kader keamanan pangan yang masa pelaksanaan selama 2 bulan, persis seperti dengan waktu KKN, dan SKS-nya sebanyak 4 SKS, 3 menyesuaikan dengan SKS dari masing-masing perguruan tinggi. Nanti pada saat pelaksananya satu tim ada 10 orang, kemudian masing-masing tim itu dibagi menjadi 2. Ada separuhnya berperan sebagai fasilitator keamanan pangan dan separuhnya lagi berperan sebagai kader keamanan pangan. Nah, jadi Bapak sekalian, perguruan tinggi silakan bisa menetapkan lokasi desa sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah diatur dalam pedoman, atau bisa juga mengambil referensi desa intervensi yang dapat didapatkan informasinya dari program yang telah diintervensi oleh UPT kami, Badan POM yang ada di daerah-daerah. Nah, Bapak sekalian, dan juga adik-adik mahasiswa, diupayakan desa yang disasar untuk KKN tematik kepangan adalah desa yang berbeda sesungguhnya, selain dengan desa yang diintervensi oleh UPT kami dari Badan POM terkait dengan program Desa Pangan Aman. Yang intinya adalah ada perluasan di sini. Nah, outputnya Bapak sekalian bisa dilihat ada nanti jumlah desa intervensi, jumlah mahasiswanya juga kami tentukan, ada fasilitator, ada kader keamanan pangan, berapa jumlah pelaku usahanya, dan nanti kami perkirakan minimal berapa IRTP yang terbit SPP IRT-nya. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi di depan kami menyampaikan ada Sapa Kampus reguler dan sekarang ada Sapa Kampus yang berbasis KKN tematik. Jadi intinya adalah dengan program KKN tematik keamanan ini adalah pendekatannya berbasis kompetensi, itulah yang membedakan dengan KKN reguler yang mungkin biasa dilakukan di kampus-kampus. Jadi mahasiswa di sini tidak hanya sekedar pergi ke desa, tapi juga berperan sebagai agen perubahan yang nanti bisa dipilih apakah terjun sebagai fasilitator yang melakukan pendampingan kepada pelaku usaha atau terjun sebagai kader keamanan pangan. Nah, sebagai informasi adik-adik sekalian bahwa untuk level kompetensi SKKNI level 3 ini nanti dapat disertifikasi dengan level 3, nanti adik-adik bisa mendapatkan sertifikat keahlian standar SKKNI sebagai fasilitator keamanan pangan atau kader keamanan pangan. Jadi dengan sertifikasi ini adik-adik mahasiswa mendapatkan pengakuan atas kompetensi profesional yang bisa menjadi nilai tambah bagi adik-adik sekalian, bukan hanya saat belajar, tapi juga nanti pada saat pengembangan diri. Nah, Bapak Ibu sekalian, next slide. Agar program ini bisa berjalan dengan lancar dan efektif, kami telah merancang pembagian peran yang jelas antara perguruan tinggi, Badan POM, desa, dan mahasiswa itu sendiri. Seperti yang tertera pada slide Bapak Ibu sekalian, perguruan tinggi berperan dari penentuan lokus sampai dengan nanti pendaftaran, pelepasan, sampai dengan penutupan dan apresiasi bagi KKN ini kemudian. Nah, harapannya dengan pembagian yang jelas ini antara perguruan tinggi, Badan POM, desa, mahasiswa, dan juga dari GAPMI, tidak ada tumpang tindih peran sehingga semua pihak paham peran masing-masing dan bisa berkontribusi dengan lebih efektif. Next slide. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu dari UPT Badan POM yang terlibat dalam program KKN tematik ini? Kami harapkan bisa membantu kami dalam 9 poin yang ada pada slide, bisa membantu mengkoordinasikan dan mensosialisasikan program ini kepada lintas sektor di daerah, mengusulkan lokasi desa intervensi, menyediakan produk informasi keamanan pangan, melakukan mentoring. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami perlu adanya tenaga mentor dari masing-masing UPT dari Badan POM yang nanti bisa menjadi mentor bagi adik-adik mahasiswa pada saat KKN tematik ini. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana mempromosikan dan mempublikasikan kegiatan KKN tematik keamanan pangan ini melalui media cetak, elektronik maupun media sosial yang dimiliki oleh UPT di daerah. Jadi, Bapak sekalian, UPT adalah andalan kami, ujung tombak dalam keberhasilan program ini di lapangan. Jadi, kalau bisa kita sebut bahwa dengan UPT yang aktif membantu program KKN tematik keamanan pangan ini, sudah menjadi salah satu kunci penting dalam kesuksesan program ini.
Next slide. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian timeline dari program Sapa Kampus Berdampak. Sekarang kita telah ada pada tahap yang kedua, yaitu pendaftaran permintaan, kemudian pada sekarang ada sosialisasi. Jadi intinya adalah eh, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dari perguruan tinggi, dari UPT Badan POM, dari GAPMI, dan juga adik-adik mahasiswa bisa melihat dengan jelas batas-batas timeline-nya sehingga program KKN tematik keamanan pangan ini bisa kita tuntaskan dengan baik dan nanti akan berakhir pada bulan Juli Agustus nanti. Next slide. Nah, Bapak sekalian, sebelum terjun ke lapangan, kami akan memberikan pembekalan kepada adik-adik mahasiswa untuk bisa menyelesaikan 15 modul e-learning secara mandiri melalui platform IDEAS Badan POM. Jadi, adik-adik sekalian, program materi-materi yang telah kami susun, materi e-learning sudah disusun sedemikian rupa agar adik-adik mahasiswa bisa memahami terkait dengan kebijakan keamanan pangan, teknologi produksi ITP, bahan taman pangan, informasi dan gizi, sehingga nanti adik-adik mahasiswa bisa membantu pada saat melakukan pendampingan UMKM, maupun pada saat berperan sebagai kader keamanan pangan, dan telah memahami tentang kunci-kunci keamanan pangan, baik yang ada pada keluarga, sekolah, pada pangan siap saji maupun retail. Jadi adik-adik sekalian, semua materi ini adalah sebuah bekal dasar agar nanti adik-adik mahasiswa tidak datang ke desa dengan tangan kosong, tapi telah kami bekali dengan kompetensi sehingga bisa langsung dapat digunakan pada saat pendampingan pelaku usaha maupun pada saat memberikan penyuluhan kepada masyarakat di desa lokus KKN. Next slide. Nah, ini Bapak sekalian eh, untuk pembekalan selain kurikulum e-learning juga nanti akan dibagi selama 2 hari, ada pretestnya, ada posttestnya. Nah, untuk posttest minimal nilainya adalah 75 agar adik-adik sekalian bisa lulus atau mendapatkan sertifikat dari pelatihan platform IDEAS dari Badan POM. Nah, nanti adik-adik silakan adik-adik untuk mencoba nanti di website mengklik IDEAS Badan POM itu apa saja isinya dan bagaimana caranya untuk bisa mengakses dari e-learning ini. Nah, untuk pemahaman teknis tatap muka, nanti minimal tesnya posnya 75, ada review materi juga, plus simulasi penggunaan tools. Jadi, Bapak Ibu sekalian, adik mahasiswa, lulusan mendapatkan satu sertifikat untuk pembekalan teknis. Nah, jadi yang perlu dilihat nanti adik sekalian bahwa eh, untuk fasilitator keamanan pangan dan untuk adik-adik yang sebagai kader keamanan pangan mendapatkan pembekalan yang sama. Nanti pada saat di lapangan baru kemudian eh, apa namanya di, dibagi perannya pada saat nanti terjun di lokasi KKN dari adik-adik sekalian. Next slide. Nah, Bapak sekalian, keberhasilan program KKN tematik keamanan pangan ini tentu saja tidak bisa lepas dari mitra-mitra kami yang telah mendukung program ini, yaitu dari perguruan tinggi mitra yang telah berkenan ikut berpartisipasi dalam pilot project pada tahun ini. Ada Universitas Mataram, Mercu Buana Jogja, IPB Bogor, Undip, Unhas, dan Universitas Tanjung Pura, yang mana bisa menggunakan anggaran masing-masing ataupun sharing dengan anggaran dari donatur CSR yang ada sebelah kanan dari PT JD Indonesia Dairy, Wings Group, Version Plek, Porisa Nusa Persada, Japa, Cimori, Indofood, dan juga PT Mayora Indah. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa program KKN tematik betul-betul bukan hanya urusan pemerintahan dan kampus, tapi juga industri hadir dan memberikan kontribusi yang nyata untuk program keamanan pangan ini melalui KKN tematik keamanan pangan. Next slide. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi output mahasiswa selama KKN? Jadi ada 4 output utama. Yang pertama ada BIMTEK komunitas nanti memberikan edukasi pangan kepada masyarakat desa. Yang kedua, fasilitasi pelaku usaha yaitu mendampingi pelaku usaha pengolahan untuk meningkatkan bagaimana praktik produksi pangan yang baik. Yang ketiga ada pelatihan kader, kemudian nanti akan menyusun rencana aksinya, dan keempat kemudian bagaimana nanti bisa sukses mendampingi pelaku UMK pengolahan sampai dengan terbitnya SPP IRT untuk produk-produk yang didampingi. Dan namun Bapak Ibu sekalian juga ada mahasiswa
kami juga membuka peluang apabila produk tersebut yang didampingi adalah produk yang memang layak mendapatkan izin edar dari Badan POM TMD, kami juga harapkan bisa didampingi dan syukur-syukur ada yang bisa mendapatkan izin edar dari Badan POM. Next slide. Nah, lebih spesifik lagi, Bapak Ibu sekalian, adik mahasiswa, output dibagi berdasarkan peran adik-adik mahasiswa. Ada yang pertama, berperan sebagai FKP, fasilitator keamanan pangan, dan yang kedua berperan sebagai KKP, kader keamanan pangan. Nah, untuk yang FKP, jadi fokus kepada pembinaan produsen pangan olahan, nanti mendampingi terbitnya NIB, terbitnya sertifikat SPPIT, labelnya, oleh ruangannya, diagram alirnya. Kemudian juga kalau untuk yang pangan siap saji, NIB, desain lembar pencatatan dan lain-lain, dan juga untuk retail pangan, yang didampingi adalah NIB-nya. Kemudian yang khusus untuk yang peran KKP, kadar keamanan pangan, nanti fokus kepada komunitas desa. Jadi membentuk kader-kader di desa, bagaimana nanti melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah, pasar, dan rumah tangga, serta menghasilkan dokumen rencana program keamanan pangan secara mandiri untuk desa. Jadi, baik nanti adik-adik mau terjun sebagai FKP maupun KKP, semuanya pulang berhasil dengan bukti kerja yang nyata dan terukur. Next slide. Nah, berikut Bapak Ibu sekalian, rincian target program KKN tematik keamanan pangan tahun 2026. Jadi dengan 6 universitas yang bergabung dengan dibantu rekan-rekan dari GAPMI, kami telah menentukan rincian target output baik untuk jumlah desanya, jumlah mahasiswa, jumlah kader yang dilatih, kemudian jumlah sampai dengan jumlah SPPIT yang berhasil nanti diterbitkan. Jadi harapannya adalah semua target output ini dari jumlah desa sampai dengan jumlah izin edar SPPIT yang terbit, kami harapkan dapat terrealisasi yang nanti akan menjadi catatan pencapaian dalam pilot project program KKN tematik keamanan pangan ini. Next slide. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, lokus-lokus sinergi KKN tematik keamanan pangan ada di Bogor, di Mataram, di Makassar, di Semarang, dan Yogyakarta, dan di Pontianak. Jadi harapan kami setelah pilot project pada tahun 2026 ini, mudah-mudahan eh, perguruan tinggi semakin banyak yang tertarik dan juga ada bantuan lagi kerjasama yang baik dari GAPMI sehingga program KKN tematik keamanan pangan ini bisa dijalankan, bisa dilaksanakan di lokus-lokus lainnya, mungkin nanti di Maluku, mungkin nanti di Kalimantan Selatan, atau mungkin di Papua, seperti itu. Demikian, next slide Bapak sekalian, sedikit kami sampaikan sebagai bahan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa ada gambaran bagaimana terkait dengan KKN tematik ini, sehingga bisa terjun ke lapangan dengan gambaran yang luas. Baik Bapak sekalian, demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparannya pada Pak Yudi. Boleh diberikan aplaus kepada Bapak Yudi. Ya, semoga dengan pemaparan tadi kita semua semakin mengerti dan menarik untuk mengikuti program KKN TKP ini. Selanjutnya, sebelum kita memasuki sesi diskusi, sebagai informasi acara sosialisasi program KKN TPKP siang ini sebagai simbolik pembuka program dan diharapkan dapat meningkatkan minat dan partisipasi aktif perguruan tinggi dan mahasiswa pada angkatan atau batch selanjutnya, sekaligus menjadi sarana penjajakan awal koordinasi dengan perguruan tinggi serta mitra Corporate Social Responsibility atau CSR dalam mendukung keberlanjutan program. Terima kasih kepada para mitra ataupun yang telah bergabung di program ini. Kami telah membagikan link pendataan untuk sinergi KKN tematik KP untuk tahun 2027 bagi para koordinator atau perwakilan perguruan tinggi yang berminat. Dipersilakan mengisi link tersebut untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti oleh panitia. Acara ini juga live atau bisa ditonton kembali melalui kanal YouTube Klub Pompi. Dan bagi hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk open mic setelah raise hand.
Dan kita mulai untuk 3 penanya dulu ya. Silakan para hadirin yang ingin bertanya kepada Bapak Direktur. Izin dari Gorontalo. Baik, silakan panitia dipin. Dari Gorontalo, Bu. Ya, yang mana ini dulu? Eh, Yang Android, Bu. Android Luder. Bapak Dari mohon Gorontalo. maaf. Bapak mohon maaf, ini nama Zoom-nya Android ya, Pak. Belum Iya, di betul. rename ya. Kebetulan saya lagi... Iya, betul, Bu. Iya, boleh dibuka kameranya, Pak, biar kita lihat wajah ganteng Bapak. Saya saya nggak ganteng, Bu. Oh, nggak Izin. ganteng. Tapi juga pasti nggak cantik dong ya. Nah, Iya. itu ganteng kok, Pak. Ya ampun, kayak India, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nama Perkenalkan Bapak saya siapa, Pak? dari... Nanti jangan saya catat Perkenalkan Android saya... namanya, Pak. Enggak. Perkenalkan, nama saya Robin Pakaya. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Saya mewakili LPPM UNG Gorontalo terkait dengan hal yang disampaikan tadi. Kami cukup tertarik dengan hal-hal yang kemudian ini menjawab masalah-masalah terkait dengan ketahanan pangan. Kami juga kemarin, Bu, sebelumnya memang sudah kerjasama dengan PUPR. Kami juga sudah kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional terkait dengan KKNT ini. Namun pada siang hari ini kami kemudian lagi diperkenalkan dengan Balai POM RI. Nah, yang perlu kami tanyakan, Bu, karena kami pengalaman dengan Kementerian PUPR, dari segi pembiayaan itu mereka sebagian biaya itu ditanggung oleh PUPR. Kami belum tahu apakah dari Balai POM RI itu bagaimana soal pembiayaannya, Bu? Karena mungkin ini akan menjadi pertanyaan yang sama dari universitas lain di luar dari universitas-universitas yang sudah lama melakukan join dengan Balai POM RI. Oke. Kemudian saya mungkin terlambat tadi dengan presentasi di PPT. Kalau di kita hanya 45 hari, Bu, untuk KKN tematik. Jadi 1 bulan 15 hari di Universitas Negeri Gorontalo. Barangkali ketika nanti kerjasama dengan Balai POM RI, nanti kena berapa hari, dan yang berikutnya adalah terkait dengan biayanya, Bu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rugen. Ada 2 pertanyaan. Jadi dari segi pembiayaan dan berapa hari kira-kira program KKN ini di desa. Seperti itu ya kurang lebih ya Pak ya. Bagaimana Pak Yudi? Apakah langsung dijawab atau kita tampung dulu 3 pertanyaan sekaligus dijawab? Tampung dulu, Bu. 4 langsung deh, nggak apa-apa. 3 ya. 3 ya. Berarti Ya, 2 bisa, lagi ya. dari UNESA. Ini ada Pak Priyanto mungkin ya. Silakan Pak Priyanto. Terima kasih Bu Fitri, yang terhormat Pak Yudi. Izin saya Pak Priyanto dari Universitas Surabaya. Barangkali Pak Yudi masih ingat nih, kemarin bulan Desember juga sempat kita bertemu di UNESA ya, Pak Yudi. Nah, saya senang sekali bahwa siang ini kita bisa ada kegiatan webinar, jadi kita ingin follow up-nya Bapak. Tadi kami melihat presentasi dari Pak Yudi, itu telah tersebutkan bahwa kegiatan ini sudah terplot ya Pak Yudi ya. Ada beberapa kampus mitra, lokasi desa juga sudah diplot dan seterusnya. Nah, apakah artinya jikalau kami dari UNESA ini ingin menyelenggarakan KKN dengan tema keamanan pangan seperti ini, apakah dimaknai bahwa kita harus mengirimkan mahasiswa untuk seleksi dengan kegiatannya nanti difokuskan di desa-desa yang tadi telah diplotkan tadi itu, mulai di Jogja, di Makassar, di Mataram dan seterusnya, ataukah kami memang boleh menyelenggarakan kegiatan sendiri? Ya, kan kami juga punya banyak desa binaan di
Surabaya dan Jawa Timur pada umumnya. Sehingga nanti mungkin kolaborasi dengan BPOM Surabaya atau pusat, kemudian ada kegiatan penyiapan dan seterusnya, atau bagaimana? Apakah itu bisa dimulai semester gasal besok, ataukah bagaimana? Jadi ini kami masih belum menangkap peluang partisipasinya seperti apa begitu. Karena terus terang nama kami tidak ada di slot kampus-kampus tadi itu begitu, nggih. Nggih, mohon nanti ada pencerahan gitu dari Pak Yudi maupun Bu Fitri. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Prianto. Kita tampung dulu satu lagi pertanyaan dari Alba Ari Undip. Baik, terima kasih Bu Fitri. Halo Pak Yudi, perkenalkan nama saya Ahmad Nimatullah Albari, dipanggil Albari. Saya mewakili eh, tim LPPM Undip dan juga P2KKN yang sekarang ini sangat waktunya itu bertepatan sekali dengan program dari BPOM. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari BPOM sehingga kami bisa merealisasikan kegiatan ini dan alhamdulillah untuk kegiatannya ini mendapatkan animo yang sangat luar biasa dari peserta dan kelihatannya memang perlu untuk ada apa istilahnya itu kegiatan yang serupa di tahun-tahun yang akan datang. Dan kegiatan tematik ini sangat sinkron dengan arahan dari Pak Rektor yang sekarang peduli banget dengan ketahanan dan keamanan pangan yang saat ini sedang didengungkan di universitas kami. Dari Undip sendiri ada beberapa hal yang perlu untuk ditanyakan. Yang pertama itu adalah tentang CSR. Jadi kami sangat bersyukur ada CSR yang memang bisa untuk dilibatkan, tetapi dalam kegiatan yang kita selenggarakan ini kok ya mungkin dari kami belum beruntung untuk mendapatkan CSR, apakah memang kurang desanya ataupun mungkin perlu ditambah lagi pesertanya atau bagaimana. Nah ini mohon nanti arahannya agar nanti ke depannya ada banyak lagi nih, tidak hanya 8 tetapi nanti Undip juga ikut serta dalam apa istilahnya program CSR yang dikembangkan oleh BPOM. Ini sangat luar biasa. Kami sangat berharap program ini menjadi program rutin tahunan yang ini juga sangat membuka peluang bagi kami untuk semakin pede dalam rangka melangkah menuju ke keamanan pangan terutama di sekitar lingkungan kampus dan juga daerah-daerah kritis. Mungkin itu Pak Yudi, Bu Fitri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Alba Ari. Kita jawab dulu ya Pak. Ada 3 pertanyaan tadi dan ini masih ada waiting list pertanyaan lagi. Silakan Pak Yudi untuk menjawab atau merespon dari Pak Rugen tadi yang pertama. Iya, makasih Bu Fitri. Untuk 3 pertanyaan ini sepertinya mirip-mirip sih sama Ibu Fitri. Ya. Yang pertama terkait dengan pembiayaan CSA, kemudian lama KK-nya apakah berdampak pada klaim SKS itu bagaimana? Itu yang hampir mirip. Ya, saya coba kaji bahas dari sisi dana dulu ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program KKN tematik keamanan pangan ini, kami memang telah beberapa kali Bapak Ibu sekalian mengadakan sosialisasi atau Zoom terkait dengan KKN tematik ini, Sapa Kampus KKN tematik keamanan pangan ini, ataupun kami secara langsung beraudiensi dengan kampus-kampus tadi Pak Prianto dari UNESA juga kemarin kami datangi ya Pak ya pada saat bulan Desember lalu dan kami menyampaikan terkait dengan program KKN tematik keamanan pangan. Jadi di garis bawah ya Bapak sekalian, tematiknya adalah keamanan pangan, bukan ketahanan pangan. Kalau ketahanan kan dia membahas tentang ketersediaan. Kalau kami fokus pada keamanan pangan, karena bagi kami bukan pangan jika tidak aman. Nah, untuk pembiayaannya, eh, kami berharap atau kami ikut Bapak sekalian, kami berharap apabila Bapak Ibu di kampus tertarik untuk mengikuti kegiatan ini, bila ada anggaran mandiri dari kampus, itu akan bagus sekali. Yang kedua, kami juga apabila ada perguruan tinggi yang tertarik, namun tidak ada anggarannya, kami mencoba mencarikan Bapak Ibu sekalian dengan dana CSR dari industri-industri pangan yang tertarik dalam program KKN tematik keamanan pangan ini. Jadi, namun Bapak sekalian memang ada beberapa preferensi pilihan dari beberapa industri pangan sehingga bisa membantunya adalah di lokus A, B, dan C, tidak untuk di semua lokus yang
yang mana Bapak Ibu di kampus tertarik dalam berpartisipasi. Jadi memang belum semua kampus memang ada dana CSR yang kami bisa fasilitasi. Ada juga kampus Bapak sekalian yang dananya dikasih untuk 6, tapi kemudian bisa diefisiensi, bisa digunakan untuk intervensi kepada 10 lokasi KKN tematik. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi biayanya opsinya dua, satu menggunakan anggaran dari kampus itu sendiri. Yang kedua, apabila tidak ada atau tidak mampu tapi tertarik, kami coba gandengkan dengan industri pangan dengan catatan industri pangan memiliki preferensi, memiliki pandan yang sama dengan kampus sehingga bisa sepakat untuk bisa mendanai KKN tematik keamanan pangan di kampus-kampus yang tertarik. Gitu Bapak Ibu sekalian yang nomor satu. Yang kedua, untuk program KKN tematik ini, Bapak sekalian adalah program yang perluasan program. Awalnya adalah Panaman Goes to Campus atau PAGC yang telah dimulai sejak tahun 2021, kemudian menjadi Sapa Kampus yang reguler. Jadi ini lamanya adalah selama 6 bulan dengan level kompetensi 4 dan 5. Nah, kemudian kami kembangkan di tahun 2026 ini sebagai pilot project-nya adalah Sapa Kampus Berdampak KKN tematik keamanan pangan. Jadi setelah melakukan penjajakan Bapak sekalian baik secara Zoom maupun kami datang audiensi secara langsung ke lapangan, ada 6 kampus yang bersedia sebagai pilot project di tahun 2026. Nah, karena telah berkenan, kami coba carikan dananya. Memang ada kampus yang bisa mendapatkan cukup banyak bantuan dana CSR dari industri pangan. Namun juga ada kampus yang memang bisa untuk memberikan pendanaan KKN tematik ini secara langsung dari kampus dengan lokus ke desa-desa yang menjadi pilihan dari masing-masing kampus. Nah, jadi untuk desa intervensi Pak Prianto dan Bapak sekalian, desa yang menjadi lokus kami serahkan kepada masing-masing universitas. Jadi silakan kampus-kampus untuk menentukan apabila tertarik dalam program KKN tematik keamanan pangan ini untuk bisa memilih preferensi desa-desa yang mana yang menjadi lokus dari KKN tematik ini. Nah, namun Bapak Ibu di kampus juga bisa meminta pandangan kepada Badan POM, misalnya di UNESA di Surabaya. Silakan Pak Prianto misalnya bisa berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Surabaya sekiranya ingin mendapatkan pandangan desa yang mana saja di sekitar UNESA atau yang menjadi lokus KKN Indonesia yang akan dijadikan sebagai lokus KKN tematik keamanan. Jadi tidak harus nyeberang jauh-jauh Pak Prianto, tidak harus pergi ke Jogja, tidak harus pergi ke Tanjung Pura, tapi silakan kalau memang Indonesia tertarik untuk bergabung dengan program KKN tematik keamanan pangan ini, silakan bergabung, menentukan anggaran, kemudian memilih sendiri desa yang menjadi lokus KKN. Jadi silakan menggunakan desa yang memang menjadi lokus awal dari program KKN reguler dari kampus masing-masing. Jadi tidak harus meminta dari Badan POM untuk menentukan lokus desanya seperti itu. Nah, bagaimana kelanjutan dari program ini? Pada tahun 2026 ini adalah tahun pertama Bapak Ibu sekalian sebagai pilot project. Nah, nah ini harapan kami dengan keberhasilan pada tahun 2026 ini harapannya semakin banyak kampus yang tertarik, semakin banyak kampus yang terlibat, sehingga semakin banyak juga adik-adik mahasiswa yang bisa dibentuk outputnya menjadi fasilitator keamanan pangan yang melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dan semakin banyak adik-adik mahasiswa yang kita cetak sebagai kader keamanan pangan yang nanti memberikan penyuluhan KIE kepada semakin banyak masyarakat. Jadi harapan kami seperti itu Bapak sekalian. Semakin banyak kampus yang terlibat, semakin banyak kader yang dicetak, semakin banyak fasilitator yang dibentuk. Dan juga eh, kami juga berharap dari GAPMI mungkin Pak Indrayana atau mungkin Pak Aditya juga tetap komit dan konsisten untuk bisa memberikan bantuan dana CSR-nya yang muaranya adalah industri, pemerintah, dan juga kampus bisa bersama-sama sebagai 3 pilar keamanan pangan mensukseskan eh, program Sapa Kampus ini untuk mewujudkan keamanan pangan bagi masyarakat. Kemudian untuk lama KKN-nya dari Pak Robi ya, Pak Robi Pakaya dari UNG Gorontalo. Nah,
Untuk lama KKN-nya dan besaran SKS-nya, rekognisinya itu nanti Pak kita bahas secara khusus dengan masing-masing universitas. Intinya adalah ketika kampus komit untuk ikut berpartisipasi, ketika rekognisi SKS yang juga jelas, kita siap memfasilitasi. Jadi kami ikut bagaimana kebijakan dari masing-masing kampus karena untuk KKN pun ada yang berbeda-beda jumlah SKS-nya. Ya kan Bapak Ibu ada yang 4 SKS, ada yang 3 SKS, bahkan ada yang 8 SKS. Jadi Bapak sekalian nanti rekan-rekan yang mungkin yang telah ikut bergabung tapi belum mendapatkan dana CSR seperti Undip atau mungkin nanti UMBY ya, saya agak-agak lupa. Silakan Bapak Ibu nanti akan kami pandu membuatkan proposal secara khusus untuk bisa mendapatkan tambahan anggaran dari industri pangan. Syukur-syukur nanti misalnya Undip bisa menambah lokus KKN tidak hanya beberapa desa tapi menjadi lebih banyak desa lagi. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk sesi pertama. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Ya, terima kasih Pak Yudi. Semoga pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Dari Pak Rugen, dari Pak Terima Prianto kasih. dan Pak Terima kasih. Albari. Ya, masih ada tiga, mungkin kita cuma bisa tampung tiga pertanyaan lagi. Yang lain, Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat. Nanti kita panitia akan membantu menjawab melalui kolom chat. Jadi silakan untuk eh, tuliskan di kolom chat. Baik, kita ke Universitas Tanjung Pura dengan Ibu siapa di Universitas Tanjung Pura? Silakan monggo dibuka mic-nya. Ya. Dan Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya mohon di low hand-nya ya. Jadi saya tahu ini tinggal berapa lagi. Oke, silakan Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Fitriani dan Pak Yudi. Eh, Pertanyaannya gini, terima kasih juga Untan sudah boleh kerja bareng untuk KKN tematik tahun ini. Dengan Ibu Tapi siapa maaf Ibu? Ibu Pamela. Oke. Jadi eh, kemarin itu kan sempat diskusi dengan Mbak Dewinta memang berapa jumlah desanya dan saya memang masih ragu antara 2 atau 3 gitu. Jadi memang cari aman di 2. Cuma saya jadi lebih tidak aman lagi. Apakah boleh ke 3 gitu? In case nanti di tengah jalan berubah jadi 3 naik, apakah masih memungkinkan gitu? Karena kemungkinan akan lebih ini lagi pendekatan dengan desa di sini gitu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu. Ibu Pamela, silakan selanjutnya dari KKN Unpati yang sudah Baik Ibu, resen. iya tadi Mm, teman Ib- saya lagi saya dari Unpati juga ya Bu ya. oh, oke Selamat baik, siang Ibu. siang. Teman saya lagi apa belum bisa bertanya secara langsung, jadi saya yang nanti akan bertanya. Baik Ibu Michael. Saya dari Unpati Bu. Ya, saya dari Unpati Mikrobiologi Pak Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pak, ada beberapa hal yang saya mau tanyakan. Yang pertama terkait dengan waktu pelaksanaan. Karena kita di Unpati sekarang ini sudah pada proses satu minggu lagi tanggal 13 sampai 15 ini sudah penarikan mahasiswa KKN. Nah, pertanyaannya apakah dapat dilaksanakan di bulan September ataukah tidak? Sementara tadi dengan penjelasan Bapak tadi untuk waktu akhir pelaksanaannya itu kalau tidak salah di bulan Juni ya tadi penjelasan Bapak. Yang kedua, ataukah bisa difokuskan pada bulan Juli, Juni-Juli di semester antara untuk KKNT-nya Pak di Unpati. Itu untuk waktu pelaksanaannya. Yang kedua, memang kami dari Unpati sudah beberapa kali bekerja sama dengan Balai Kau udah ngisi? POM juga Belum lah. untuk Saiful pembekalan Anwar. mahasiswa KKN terkait dengan keamanan maupun ketahanan pangan.
Nah, kami bersyukur ada program KKN ini sehingga nanti kita bisa eh, bekerja sama. Tadi Bapak sudah sampaikan bahwa terkait dengan lokasi, itu nanti kami sendiri yang bisa menentukan lokasinya ya Pak. Kalau memang kami sendiri yang bisa menentukan lokasi, berarti memang di wilayah Maluku ini ada beberapa yang eh, sangat perlu dikaitkan dengan apa KKNT ini yaitu eh, keamanan pangan. Lalu yang terakhir dari saya Pak terkait dengan dana. Eh, kalau kalau kita di Unpati untuk KKN tematik, apalagi sudah selesai, sudah mau ada penarikan. Kalau memangnya kita mau bisa dilaksanakan antara bulan Juni sampai Juli, itu di semester antara, apakah ada bisa sharing anggaran begitu Pak? Kalau bisa sharing anggaran, bagaimana caranya untuk eh, melaksanakannya, Bang? Baik, terima Itu kasih Ibu. untuk sementara dari kami, Bu. Ya, 3 pertanyaan tadi ya Bu Mike, sudah ya? Ya, Ya, baik. Kita lanjutkan satu lagi ke Bapak Adnan Fauzi. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam kenal. Kami dari Undip. Saya sebagai Kepala Pusat Pelayanan KKN di Universitas Diponegoro. Eh, Bapak Ibu, jadi eh, terima kasih kemarin ada sudah ada kerjasama antara BPOM Provinsi Jawa Tengah dengan kemudian dengan Undip nih. Nah, ini kalau kemarin memang seperti yang tadi disampaikan sama Pak Albari ya, eh, apa tidak mendapatkan pendanaan dari BPOM, tapi kami tetap melaksanakan. Alhamdulillah ada KKN tematik yang bekerja sama dengan BPOM, ada dua lokasi yang didanai oleh LPPM Undip gitu. Nah, sebenarnya kami bisa memperluas lokasi KKN yang bekerja sama dengan BPOM karena kami ada kegiatan KKN reguler di mana di KKN reguler nanti kami bisa menitipkan program kerja berkaitan dengan program-program yang dilaksanakan terkait dengan KKN tematik BPOM. Jadi rencananya kami akan memperluas, kalau memperluas kami bagi karena kami juga bekerja sama dengan dinas-dinas lain, dengan instansi lain juga. Kami bisa menambahkan sekitar 80-an desa yang bisa melaksanakan program kerja KKN tematik yang bekerja sama dengan BPOM. Yang kami tanyakan, kalau 2 desa ini nanti kan akan mendapatkan support dari BPOM juga, terkait dengan mungkin ketika sosialisasi ada support snack gitu ya atau mungkin yang lain gitu kemarin sudah ada kesepakatan juga. Nah, jika nanti kami akan menambahkan 81 desa itu, apakah kemudian dengan tentunya mahasiswa memberikan kewajiban yang sama ya, yaitu sama-sama melaporkan kegiatan tersebut atau outputnya juga sesuai dengan yang diharapkan oleh BPOM. Nah, kemudian terkait dengan haknya mahasiswa, apakah nanti bisa difasilitasi sama dengan 2 desa yang kemarin disepakati gitu dengan menambahkan 81 desa tersebut. Jika iya, nanti kami akan plotting 81 desa tersebut itu kami arahkan untuk melaksanakan program KKN-nya dengan tema yang diusung oleh BPOM. Demikian. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan Fauzi. Baik, Sama. agak pusing ya Pak Yudi kayaknya kita menjawab karena semuanya terkait mungkin dengan dana dan tambahan lokus tempat KKN ya. Silakan Pak Yudi untuk menjawab atau nanti bisa dibantu mungkin terlalu teknis dengan Bu Anita ya Pak. Iya, nggak apa-apa Bu Fitriani. Memang soalnya ujung-ujungnya UUD nih Bu Fitri.
Baik, untuk Ibu Pamela dari Tanjung Pura, saya terima kasih Ibu Pamela karena telah berpartisipasi dalam tahun pertama pilot project ini dengan intervensi di 2 desa. Tadi Ibu menyampaikan, Pak, bagaimana kalau mau nambah nih jadi 3 desa? Bisa Bu, dengan catatan akan kami bantu fasilitasi dengan catatan anggarannya dengan untan Ibu ya, tapi catatannya lagi adalah untuk jumlah apa namanya jumlah satu desanya itu kan ada jumlah minimal ya Bu ya, ada 10 orang jadi untuk desanya. Jadi kami siap memfasilitasi Bu apabila ada penambahan desa. Nanti anggarannya eh, kami mendorong untuk bisa menggunakan anggaran secara mandiri dari Untan. Nah, untuk persyaratan-persyaratannya kami berharap bisa ikut yang telah kami tentukan. Jadi satu desa ada satu kelompok 10 orang ya Bu ya. Jadi nanti enak dibaginya yang mana FKP, yang mana nanti ke KKP, kader kawan pangan atau yang mana yang masuk fasilitator. Begitu Bu, Bu Pamela dari Tanjung Pura. Jadi kami apresiasi Bu karena Tanjung Pura komit Bu sebagai kampus pilot project salah satunya pada tahun 2020 ini untuk pelaksanaan yang pertama kali dari Sabta Kampus KKN tematik keamanan pangan. Kemudian untuk Pak Adnan dulu deh dari Undip. Eh, ya Pak, untuk tahun ini sebenarnya juga untuk menjawab pertanyaan dari Pak Timura, Ibu Maike, untuk tahun ini kami cukupkan dulu Pak untuk program KKN tematik pangan pangan di batch 1 saja. Jadi sampai dengan bulan Juli Agustus nanti. Nah, yang tadi usulan Bapak yang ingin mengarahkan yang 80 desa itu sebagai lokus KKN tematik keamanan pangan ini, kami menganjurkan Pak eh, akan coba kita bantu fasilitasi pada tahun 2027 dengan catatan anggarannya mandiri Pak dari Universitas Diponegoro. Nah, apa kalau Bapak nanti misalnya berharap ada CSR dari Universitas Pangan, kami mencoba untuk bisa memfasilitasi pertemuan khusus 1 lawan 1 Pak, one on one dengan Bapak di kampus Diponegoro. Nanti kita coba bahas RAB-nya dan akan coba kami soundingkan, kita bahas dengan industri pangan yang memang tertarik berminat untuk bisa menggelontorkan dana CSR di lokasi desa yang menjadi lokus KKN tematik keamanan pangan dari Badan POM di Undip Pak Anan seperti itu. Jadi untuk tahun ini Pak, jadi kami fokuskan dulu di pilot project 80 yang tadi Bapak usulkan coba kami tampung di tahun 2027. Namun dengan catatan pertama ada anggaran secara mandiri dari Undip. Yang kedua, jika memang ingin ada dana CSR, coba akan kami bantu fasilitasi dengan industri pangan. Tapi kami tidak menjamin, Pak, ada CSR dari industri pangan karena memang ada beberapa faktor yang menjadi garis kebijakan industri pangan di mana saja mereka harus mengeluarkan dana CSR mereka yang tidak bisa kami intervensi. Begitu Pak Nanya sebagai jawaban kami. Tapi kami menangkap ada animo yang tinggi Pak dari Bapak Ibu di kampus-kampus untuk bisa berpartisipasi. Begitu Pak Anan. Mungkin sedikit menanggapi. Jadi kami KKN yang akan kami jalankan itu nanti di bulan Juli Agustus gitu Pak Yudi. Ini Juli Agustus itu ada beberapa yang melaksanakan kerjasama dengan kami juga. Nah, kalau memang nanti BPOM itu berkenan gitu, nanti akan kami plotting juga mahasiswa yang akan ber-KKN di bulan Juli Agustus besok itu ada program kerja yang dari BPOM demikian. Dananya mandiri, jadi KKN apa KKN reguler lah ya ini namanya KKN reguler mahasiswa ber-KKN tapi nanti ada program kerja yang dijalankan oleh mahasiswa yang melaksanakan program kerja dari BPOM. Jadi ada beberapa program kerja kan mahasiswa itu menjalankan beberapa program kerja. Nanti salah satunya ada yang menjalankan program kerja dari BPOM. Itu di rencana kami. Tapi kalau memang ya supportnya mungkin hanya support misalkan ketika teman-teman mahasiswa akan melaksanakan sosialisasi ada snack gitu kemudian butuh untuk itu ya pengadaan snack atau mungkin kalau yang 2 desa yang kemarin untuk pilot project kan ada support juga seperti vest atau kaos gitu yang menandakan bahwa ini ada teman-teman mahasiswa kader semacam fasilitator atau apa gitu ya.
Nah, itu apakah nanti bisa difasilitasi seperti itu demikian. Tapi jika memang tidak, nanti akan kami switch program kerjanya untuk program kerja dinas yang lain gitu. Iya, Gitu. iya. Jadi ini sebenarnya sudah kami coba plot gitu. Nah, kami tawarkan kalau memang tidak ya nanti kami akan plotting untuk program kerja dinas yang lain dari rencananya untuk 80-an desa itu untuk tersebar di 10 kabupaten. Demikian Pak Yudi. Ya, ya Pak Anan. Ya Pak, berkaca dari dua desa Pak yang telah disepakati sebagai lokus KKN tematik yang kemarin Pak di Undip, memang untuk anggaran dananya dari dana masing-masing Pak dari kampus maksud saya. Dalam arti dari kampus. Nah untuk dana yang tadi Bapak sebutkan memang tidak ada penganggaran Pak dari Badan POM, jadi murni memang untuk KKN tematik yang di dua desa itu semuanya penganggaran mandiri dari kampus masing-masing. Seperti itu Pak Anan kami sampaikan. Eh, jadi kalau memang ada tambahan desa Pak yang nanti juga mirip seperti yang telah kita sepakati menjadi lokus KKN tematik, bisa saja Pak, tapi dengan catatan dana mandiri dari dana kampus. Yang kedua untuk metodenya juga seperti dengan metode penyelenggaraan yang di dua desa yang terpilih tadi, karena kan ada kaitannya dengan ini Pak, dengan SKKNI. Jadi ada beberapa kurikulum yang memang harus dipenuhi oleh para peserta KKN ini. Seperti itu Pak Aneng nggih. Ya, baik Pak Adnan, nanti mungkin setelah acara ini selesai kita akan membahas hal teknis lagi. Langsung nanti dari pihak kami langsung ke Undip ya Pak ya, ke Pak Adnan ya. Baik. Baik, berarti sudah semua ya Pak Yudi dijawab. Tadi Ibu Mika juga sudah, Ibu Pamela dan Pak Adnan. Terima kasih Pak Yudi untuk penjelasannya, untuk pemaparannya. Sebelum penutup, kami ingatkan kembali bagi perwakilan perguruan tinggi yang hadir yang sekiranya ingin join program KKN TKP tahun 2027 dapat mengisi link yang telah di-share oleh panitia di kolom chat. Pilih peminatan program KKN TKP 2027 ya. Jadi Bapak Ibu ini kan memang baru pilot project dan sudah kita rumuskan kira-kira seperti itu. Jadi kalau ada tambahan dan sebagainya itu mungkin akan menjadi di program tahun depan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kami berharap program KKNT Keamanan Pangan Batch 1 tahun 2026 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya kolaborasi dari stakeholder terkait sehingga program ini dapat memberikan dampaknya di desa KKN sesuai dengan tujuan awal program yaitu mendukung pembangunan kesehatan Indonesia melalui penguatan promotif, preventif, dan pemberdayaan masyarakat bersama mahasiswa untuk membentuk SDM Indonesia yang unggul sekaligus meningkatkan daya saing UMKM pangan olahan serta mendukung pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045 sekaligus pelaksanaan sesuai dengan regulasi yang terkait keamanan pangan, pencegahan benturan kepentingan, dan keamanan serta data informasi. Terima kasih Pak Yudi, mungkin boleh kita berikan aplaus kepada Pak Yudi untuk sore hari ini ya. Silakan diklik di reaction. Iya, terima kasih. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, seluruh peserta kegiatan sosialisasi kegiatan program KKN tematik keamanan pangan tahun 2026 yang telah setia mengikuti kegiatan ini. Jangan lupa mengisi link absensi yang ada di kolom chat ya. Dan saya mewakili segenap panitia yang bertugas, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan acara pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat menjadi amal ibadah bagi kita semua dan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik sehingga output dan outcome yang diharapkan dapat terrealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu semua peserta.